adik-adik, selamat hari Minggu. Lupa pakai masker ya Ci. Emang kalau lagi masa pandemi kayak gini jangan lupa pakai masker ya Ci. Betul, apalagi kalau lagi di tempat umum juga ya Ci ya. Adik-adik juga ya di rumah jangan lupa kalau keluar harus pakai masker. Nah, hari ini kita mau mulai ibadah kita. Adik-adik boleh siapin tempat duduknya yang baik, siap duduk baik. Kita bersama-sama siapin hati kita buat dengerin firman Tuhan, buat nyanyi sama-sama. Yuk, kita mau naikkan pujian.
kau pandang indah dalamku. Ku angkat tanganku dan berseru, now forever in your grace I surrender. Nah, jadi kita sekarang mau mulai berdoa. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini. Terima kasih untuk kesehatan yang telah Kau beri. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman. Kiranya Tuhan berkati agar kami dapat mengikuti ibadah online dengan baik. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke. Nah, adik-adik, gimana hari ini kabarnya? Baik. Pasti Luar biasa. Oke, kita mau sama-sama nyanyi pujian lagi ya, Ci. Ada gerakan ya, gerakannya. Oh iya, kita mau gerakan. Pujian kedua kita mau bawain lagu Big or Small. Oke, nanti gerakannya ikutin Cici Lucy ya, semuanya ya. Yuk, kita naikkan pujian ini bersama-sama. Semua dicintainya, Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaan bersama Tuhan aku bisa. Sesasa aku bisa berpulang bersama Tuhan aku bisa. Sesasa aku bisa berpulang bersama Tuhan aku bisa. Dikosmo cinta, semua dicintainya, Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaan-Nya, bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa berpulang bersama Tuhan aku bisa. Sesasa aku bisa berpulang bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Yeay. Nah, jadi adik-adik bersama Tuhan itu kita pasti bisa ya, Ci. Ya. Yuk
adik-adik kita siapin hati kita siapin diri kita mau sama-sama dengerin firman Tuhan. Mari ambil sikap yang baik di hadapan Tuhan. Tuhan, kami mau jadi anak-anak Tuhan yang setia. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu yang menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Sendiri siap, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap Terima kasih Yesus. Mari adik-adik, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk hari ini. Terima kasih untuk firman yang nanti mau sama-sama kami dengar. Tuhan yang berbicara kepada setiap kami, setiap anak-anak sekolah minggu di tempat ini, bahkan juga kami guru-guru ataupun orang tua, supaya kami boleh sama-sama Tuhan memaksimalkan talenta kami boleh tetap setia di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mau mendengar firman Tuhan. Berkati hati kami supaya kami menjadi seperti tanah yang subur, yang boleh menerima firman Tuhan di dalam hati kami dan boleh bertumbuh di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, dan buah kami boleh kami sampaikan kepada orang-orang menjadi buah yang baik dan manis. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, nah adik-adik, kita mau sama-sama dengerin firman Tuhan melalui cuplikan video berikut ini. Perumpamaan talenta, sumber dari Alkitab Perjanjian Baru, Kitab Matius pasal 25 ayat 14-30. Suatu hari, ada seorang tuan yang sangat kaya. Tuan itu akan pergi ke luar negeri. Lalu tuan itu memanggil 3 hambanya. Tuan itu akan memberikan hartanya. Hamba pertama diberi 5 talenta, hamba kedua diberi 2 talenta, dan hamba ketiga diberi 1 talenta.
Tuan itu mempercayakan talentanya sesuai dengan kesanggupan masing-masing hambanya. Kemudian pergilah tuan itu keluar negeri dan meninggalkan 3 hambanya. Hamba pertama mengusahakan 5 talenta itu dan mendapatkan 5 talenta lagi. Hamba yang kedua mengusahakan 2 talenta itu dan mendapatkan 2 talenta lagi. Tetapi hamba yang ketiga, karena takut, maka dia menggali dan menyembunyikan 1 talenta itu. Tetapi hamba yang ketiga, karena takut, maka dia menggali dan menyembunyikan 1 talenta itu. Suatu hari, tuan itu kembali pulang dan akan mengadakan perhitungan dengan ketiga hambanya. Lalu tuan itu memanggil ketiga hambanya dan ketiga hambanya menunjukkan talentanya masing-masing. Tuan itu memuji hamba pertama dan kedua karena telah setia dan memberi talenta lagi yang lebih banyak. Tetapi, tuan itu memarahi hamba yang ketiga yang malas dan takut karena talentanya tidak bertambah. Tuan itu menghukum hamba ketiga yang tidak berguna ke dalam penjara yang gelap. Ayat hafalan. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Kitab Amsal pasal 6 ayat 6. Nah, adik-adik, kita udah lihat ya cuplikan Alkitab bergambar. Apa sih cerita dari firman Tuhan yang kita udah dengerin barusan itu? Iya. Jadi kalau adik-adik perhatiin tadi itu ada 3 orang hamba yang dipercayakan sama tuannya karena tuannya tuh mau pergi ke luar negeri gitu. Nah, jadi dia percayakan 3 orang hambanya itu talenta. Yang satu dikasih 5, yang satu dikasih 3, kasih 2, yang satunya lagi dikasih 1. Nah, dengan masing-masing talenta yang mereka miliki itu, kenapa dikasihnya beda-beda ya, Ci? Karena berdasarkan Kemampuan dan kesetiaannya mereka sebelumnya. Jadi tuh tuannya nggak langsung sembarangan gitu kasih ke saya kasih ke sini 5, saya kasih ke sini 3 atau 2, saya kasih ke sini 1 enggak, tapi tuannya lihat dulu kesetiaan si hambanya ini masing-masing. Setelah dilihat baru dikasihnya, ada yang berbeda-beda, ada yang banyak, ada yang sedikit sesuai dengan kemampuan, iya betul, kesanggupan masing-masing. Nah, di kehidupan sehari-harinya tuh kayak gimana sih, Ci? Contohnya, coba. Nah, dari firman Tuhan yang tadi kita udah lihat, itu kan berupa uang ya. Tapi di sini tidak selalu, maksudnya Tuhan memberikan kita talenta bisa bermacam-macam ya, Ci ya. Bisa dalam berbentuk bakat, kemampuan, dan kebiasaan kita. Jadi kayak contoh kesehariannya itu bisa, misalnya nih, adik-adik ada yang suka banget sama ngegambar. Nah, kalau misalnya kamu suka ngegambar, terus kamu tiap hari latihan menggambar, terus dari tadinya menggambarnya cuma pakai pensil, habis itu pensil warna, terus cat air, sebagainya. Nanti kalian bisa jadi seorang melukis yang luar biasa gitu. Bisa menggambarnya macam-macam, gak cuma rumah doang, tapi bisa gambar pemandangan, bahkan juga bisa melukis
dimanapun gitu ya Ci. Terus gitu juga ada yang misalnya suka apa lagi Ci? Menyanyi. Ya betul. Ada yang suka menyanyi nggak adik-adik di rumah? Pasti suka kan? Nah kalau kamu suka nyanyi, kamu terus kembangin talenta kamu dengan cara latihan nyanyi terus suka dengerin lagu, kira-kira nanti cocoknya di lagu apa, segala macam ya Ci. Nanti bisa jadi seorang penyanyi yang terkenal, bisa ikut-ikut lomba, mulai dari situ. Abis itu, apalagi Ci? Menari ya. Oh iya, Bisa menari. bakat menari. Tuh, kalau misalnya kamu nggak bisa nyanyi ya Ci, tapi kamu bisanya nari, ya udah nggak apa-apa, kamu menari aja supaya nanti dari situ kamu bisa jadi seorang penari yang profesional atau bisa nari di gereja seperti Cici Irma. Oke, juga seperti cici yang lain bisa ikut CM, nah dan sebagainya. Terus apalagi, oh kalau misalnya Ci, aku nggak bisa nyanyi, aku nggak bisa nari, aku nggak bisa nulis gitu ya, aku nggak bisa main alat musik, aku cuma bisa berdoa gitu. Kira-kira bisa nggak Ci? Boleh, bisa juga Iya, tuh. bisa kan Iya, Ci. bisa. Nah, berdoa itu kamu bisa menjadi seorang pendoa yang luar biasa ya Ci. Bisa doain setiap hari, kamu bisa latih dengan berdoa buat mama papa, buat keluarga, Buat guru-guru kalian di iya, sekolah. atau buat kalau misalnya nih lagi ke rumah temen atau ada tahu temen yang sakit, nah kamu bisa doain temen kamu supaya cepat sembuh gitu. Jadi sebenarnya talenta apapun yang Tuhan percayakan sama kita, kalau kita tetap setia, pasti kita akan menjadi seorang yang luar biasa ya Ci. Walaupun misalnya nggak dipuji manusia nih, tapi Tuhan melihat, Tuhan juga pasti puji adik-adik semua gitu. Nah Pokoknya kita tuh nggak maksudnya jangan malu ya Ci, Iya, ya. betul. Nggak perlu malu dan nggak perlu takut. iya, dengan talenta kita masing-masing gitu, diberikan Tuhan berbeda-beda, itu bisa jadi sarana kita untuk bisa bersyukur terus ya Ci, dan kita tetap setia sama Tuhan. Nanti dari kesetiaan itu kita bisa lihat nih, oh ternyata lama-kelamaan aku bisa jadi seorang, misalnya suka banget nih ngobrol di depan kamera, aku bisa jadi seorang YouTuber yang terkenal gitu di mana-mana, atau misalnya bisa jadi seorang penyanyi yang terkenal dan lain sebagainya. Cici sama Cici Lucy juga percaya Ci, kalau adik-adik semua pasti akan menjadi seorang yang luar biasa dipakai sama Tuhan. Pasti akan jadi orang yang hebat pastinya. Tidak lupa ya Ci, kita sudah diberikan anugerah oleh Tuhan berupa talenta yang beraneka macam ya, bermacam-macam. Kita juga harus tujuannya itu untuk memuliakan nama Tuhan. Oke, ibadah online hari ini udah selesai. Kita mau sama-sama akhiri ibadah ini. Kita mau sama-sama bersyukur sama Tuhan buat talenta yang kita punya ya Ci ya. Kita mau berdoa. Yuk adik-adik kita mulai berdoa, kita akhiri ibadah online pada hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur untuk firman yang telah kami dengarkan hari ini. Tuhan Yesus, semoga kiranya firman yang kami dengar bisa kami lakukan di kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, ibadah hari ini udah selesai. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Sampai jumpa di ibadah online selanjutnya. Dah.